Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lifa Rifatul Mahmuda dari kelas Manajemen 1G Non-Reguler, Program Studi S1 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Merauke, Suralaya, Tasikmalaya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Bapak Adi Robit Setiana, SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai koperasi. Adapun yang akan saya bahas mengenai 1. Pengertian koperasi, 2. Sejarah koperasi, 3. Fungsi koperasi, 4. Tujuan koperasi, 5. Prinsip koperasi, 6. Dasar-dasar hukum koperasi, 7. Jenis-jenis koperasi, dan 8. Keuntungan menjadi anggota koperasi. Pertama, pengertian koperasi. Kata koperasi diambil dari bahasa Inggris yakni cooperation. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya kerjasama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. 2. Sejarah koperasi. Sejarah mencatat bahwa gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19. Saat itu, koperasi masih disebut dengan koperasi praindustri. Gerakan ini lahir akibat dari revolusi industri yang gagal mewujudkan semboyan Liberté, Égalité, Fraternité atau kebebasan, persamaan, dan kebersamaan. Semboyan tersebut dianggap gagal karena revolusi industri tidak membawa perubahan terhadap kondisi ekonomi rakyat. Liberté atau kebebasan hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki kapital sehingga dapat meraup untung sebanyak-banyaknya. Sementara, Égalité dan Fraternité atau persamaan dan kebersamaan hanya menjadi milik mereka yang memiliki modal besar. 3. Fungsi koperasi, yaitu A. Membangun dan mengembangkan, yaitu membangun sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum. Demikian juga untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. B. Meningkatkan sumber daya manusia, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara aktif. Kualitas SDM yang semakin meningkat akan memberikan manfaat bagi perekonomian. C. Memperkuat ketahanan ekonomi. Fungsi ini dikatakan sebagai fondasi kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan menjadikan koperasi sebagai sokoburunya. D. Mengembangkan perekonomian nasional, yaitu mengembangkan perekonomian nasional dengan menggunakan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 4. Tujuan koperasi, yaitu A. Meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. B. Membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. C. Menjadi sokoburu dalam perekonomian nasional. D. Membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi. E. Membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau. F. Memberikan bantuan peminjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil. 5. Prinsip koperasi. Dirangkum dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, prinsip-prinsip koperasi yaitu A. Keanggotaan tidak dipaksa, oleh karenanya harus berdasarkan sukarela dan terbuka. B. Dalam pengolahannya, koperasi harus bersifat demokratis. C. Pembagian hasil usaha diberikan secara adil sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing anggota terhadap koperasi. D. Pemberian balas jasa terhadap pemberi modal sesuai dengan jumlah modal yang diberikan. E. Mengutamakan kemandirian. 6. Dasar hukum koperasi, yaitu A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. B. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. C. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yaitu tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. D. Permen Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi. E. Permen Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 yaitu tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. 7. Jenis-jenis koperasi,
Jenis koperasi yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 15 yaitu A. Koperasi primer, yaitu koperasi yang didirikan oleh orang seorang serta beranggotakan lebih dari 20 orang. B. Koperasi sekunder, yaitu koperasi yang didirikan oleh koperasi yang beranggotakan koperasi juga. Selanjutnya, ada jenis koperasi berdasarkan jenis usaha. Ada koperasi produsen, yaitu koperasi yang menyediakan sarana kepada produsen untuk melakukan produksi. Produk berasal dari anggota dan ditawar dengan harga relatif lebih tinggi untuk kemudian dijual kepada anggota dan non-anggota. Ada juga koperasi konsumen, yaitu koperasi yang menyediakan kegiatan usaha berupa barang untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. Selanjutnya, koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan jasa kecuali simpan pinjam untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. Selanjutnya, ada koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang melayani anggota dan non-anggota dengan melakukan jasa simpan pinjam sebagai satu-satunya kegiatan usaha lembaga. 8. Keuntungan menjadi anggota koperasi, yaitu A. Anggota koperasi berhak mendapatkan bagian sisa hasil usaha atau SHU. B. Anggota dapat membeli barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan beli di luar koperasi. C. Bagi anggota, dapat meminjam dana kepada koperasi, baik secara sistem konvensional berbunga atau bagi hasil sesuai sistem syariah. D. Anggota bisa mendapatkan pelatihan entrepreneur dan memperluas jaringan bisnis. Dengan demikian, anggota bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya bahas. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.